Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Edisi kali ini adalah kita akan membahas berkaitan dengan terungkapnya dana 21 miliar untuk sosialisasi. Jadi peruntukan untuk sosialisasi atas pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji pada tahun ini. Jadi yang tahun kemarin gitu ya. Yang ini pada bulan Juni waktu lebaran kemarin, lebaran haji itu adalah pemerintah melakukan pembatalan. Sobat sekalian, saya ulangi ya. Jadi anggarannya adalah 21 miliar. Sobat sekalian, kita masih ingat betul dan kita tahu semua bahwa pemerintah tahun ini, tepatnya di tanggal 3 Juli tahun 2021, pemerintah mengumumkan pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji. Alasannya adalah karena COVID. Ini adalah kali kedua pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji. Pada tahun 2020 kemarin juga keluar kebijakan yang sama. Alasannya pun sama. Sama-sama karena alasan pandemi pada saat itu yang dikhawatirkan bisa menjadi situasi yang lebih serius sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pemberangkatan calon jemaah haji itu dibatalkan. Dan juga memang karena pihak Arab Saudi juga pada saat itu kemudian tidak menerima pemberangkatan untuk calon jemaah haji. Sobat sekalian, kita tidak akan membahas lagi berkaitan pemberangkatan calon jemaah haji yang batal pada tahun ini. Meskipun pada saat itu reaksinya tentu berbeda pada tahun 2020 dengan di tahun 2021. Kita tahu betul bahwa pada tahun 2020 hampir tidak ada masalah. Publik begitu legowo, begitu menerima karena mereka sadar betul menyatakan bahwa tahun ini tidak akan ada pemberangkatan calon jemaah haji. Di mana pada saat itu adalah situasi pandemi yang memang lagi situasinya sangat kritis pada saat itu. Hanya saja kemudian kebijakan pada tahun 2021 menjadi publik terbelah. Mayoritas publik kemudian, terutama calon jemaah haji, itu kemudian mendapatkan tanda tanya besar. Salah satu yang menjadi problem pada saat itu yang menjadi diskursus adalah karena publik sebagian besar menjadi curiga, selain karena alasan COVID, juga karena ada dugaan pada saat itu, ada kekhawatiran, ada kecurigaan, ada tanda tanya besar pada saat itu adalah publik mulai bertanya, jangan-jangan dana alokasi calon jemaah haji yang selama ini itu kemudian tidak tersedia lagi atau alias sudah tidak cukup gitu ya, karena digunakan untuk investasi infrastruktur oleh pemerintah. Ini kemudian menjadi bola liar di publik gitu ya. Sehingga seperti yang kita pernah juga bahas di channel ini, bahkan di channel 3 kali kita bahas gitu ya, secara berturut-turut 3 episode, itu termasuk menghadirkan dari Badan Penanggulangan Haji gitu ya, pengelolaan dana haji pada saat itu, yang kemudian mengklarifikasi bahwa soal dana haji pada saat itu adalah ada dan tersedia, hanya betul-betul pemberangkatan batal karena bukan soal dana, tapi karena situasi pandemi seperti dengan tahun kemarin. Tapi apapun itu, publik tetap menjadi bertanya besar. Dan akhirnya kemudian ada klarifikasi dari pemerintah untuk menyatakan bahwa sebenarnya sampai 3 kali pemberangkatan pun cash flow-nya itu tersedia untuk sampai 3 tahap, tidak ada masalah. Meskipun juga pemerintah tidak membantah bahwa memang ada sebagian dana haji sebenarnya digunakan untuk investasi infrastruktur. Tapi mereka menyatakan menjamin bahwa dalam investasi tersebut adalah itu sangat kehati-hatian dan mereka menjamin itu tidak ada masalah ya. Sobat sekalian, kita tidak akan membahas berkaitan dengan pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji yang berkaitan dengan dana tersebut, karena itu sudah clear bahwa dana calon jemaah haji itu safety, aman, sangat terkendali di sana dan tidak ada masalah, itu sudah clear. Yang kita bahas sekarang ini adalah berkaitan dengan ternyata efek dari pembatalan tersebut, ada duit di sana 21 miliar yang ternyata digunakan untuk melakukan sosialisasi, katanya gitu ya, sosialisasi atas pembatalan kebijakan pemerintah pembatalan pemberangkatan calon jemaah haji tersebut. Informasi ini kemudian terungkap melalui rapat kerja DPR di Komisi 8 pada saat itu ya, beberapa waktu lalu gitu ya, terungkap. Lalu kemudian kita semua menjadi terperangah, khusus saya sendiri betul-betul kemudian menjadi bertanya, ada apa sebenarnya kegiatan ini sampai kemudian 21 miliar.
Karena tentu kita kemudian menjadi menarik atau kemudian menjadi gelisah karena situasi pada saat itu adalah sepertinya tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi. Saya kemudian secara pribadi itu kemudian melakukan penelusuran apa yang dilakukan selama pembatalan pemberangkatan itu. Ini penting untuk kemudian melihat karena satu, tentu memang bahwa kebijakan pembatalan pemberangkatan ini adalah sifatnya emergensi, sifatnya urgent, dan memang harus segera diketahui oleh calon jemaah haji. Segera ada kepastian bahwa tahun itu tidak ada pemberangkatan supaya tidak menjadi nafsi-nafsi. Maka gerak cepat pemerintah memang pada saat itu menentukan. Dan pada saat itu memang desakan publik adalah mendesak kepada pemerintah segera ada penjelasan dari pemerintah yang lebih tegas. Dan itu kemudian pemerintah memang sudah mengumumkan secara resmi. Tapi ini adalah bukan persoalan pengumuman secara resmi, ini adalah persoalan 21 miliar. Anggaran 21 miliar ini kemudian menjadi menarik untuk kita diskusikan karena kemudian kalau dicek sebenarnya adalah ketika kita berbicara sosialisasi di tengah pandemi, maka sebenarnya yang paling efektif adalah yang kita lihat bahwa kemungkinan besar pemerintah membuat program iklan layanan ya di beberapa media. Tapi sayang sekali berdasarkan penelusuran yang kita lakukan walau-walau ternyata kita tidak mendapatkan hal yang seperti itu. Walau-walau mungkin di media mana saja gitu ya. Tapi sepertinya itu tidak seperti yang kita harapkan. Tapi faktanya bahwa ada duit 21 miliar gitu ya. Sehingga kita kemudian bertanya-tanya. Karena seandainya kemudian melakukan pengiklanan, maka kita bisa men-track betul, menghitung biaya yang keluar. Nah, hanya saja kemudian ternyata dalam perjalanannya ada klarifikasi beberapa kemarin kemudian ada klarifikasi seperti yang kita baca di beberapa media, terutama kalau saya ambil contoh salah satu media gitu ya di CNN gitu. Ternyata ada klarifikasi dari pihak kementerian, yaitu dari PLT Dirjen Urusan Haji dan Umroh gitu ya, mengklarifikasi atas dana 21 miliar tersebut yang kemudian yang dipersoalkan oleh DPR RI, khususnya di Komisi 8 gitu ya. Ada hal yang menarik dari klarifikasi tersebut yang menurut saya perlu dilakukan penelusuran lebih jauh. Ini penting gitu ya. Bukan soal kita curiga ada korupsi, tapi ini penting untuk demi kepastian. Karena satu misalnya, penjelasan seperti yang kita kutip di media, sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintah ternyata pertama adalah satu harus kita klarifikasi lebih jauh adalah karena menyebut ada pertemuan. Dan dalam pertemuan itu menyatakan bahwa kadang partisipan yang terlibat itu bisa mencapai sampai ratusan orang. Pertanyaan sederhananya adalah apakah pertemuan itu adalah dan dilakukan dalam bentuk online atau dilakukan dalam bentuk offline? Karena ketahuilah bahwa pada saat itu jangankan kita berbicara pertemuan online ini, pada saat itu adalah ingat publik semua tahu betul dan kita mencatat dan kita mengalami semua bahwa seluruh masyarakat itu kemudian dinyatakan harus berdiam di dalam rumah, tidak boleh kemana-mana. Jangankan untuk kemudian melakukan ibadah saja pada saat itu, masjid ingat, masjid, gereja apa semua itu ditutup. Bahkan hari raya Lebaran pada saat itu ditiadakan di tempat ibadah masjid dan lapangan terbuka. Itu artinya apa? Pada saat itu adalah tidak ada aktivitas. Tapi Bu ya, ada penjelasan pertemuan ratusan orang. Yang perlu dijelaskan adalah apakah itu pertemuannya dalam bentuk offline atau online. Itu satu. Yang kedua adalah dalam penjelasan tersebut, dalam klarifikasi dinyatakan bahwa ternyata penting melakukan sosialisasi, terutama kepada siapa? Ada hal yang menarik, mudah-mudahan tidak salah kutip gitu ya. Tapi mereka menyatakan bahwa terutama kepada institusi pemerintah. Mau yang ke pemerintah harus sosialisasi sampai menghabiskan ratusan sampai kepada puluhan miliar. Bukankah mereka yang bersangkutan yang membuat kebijakan? Untuk apa lagi sosialisasi? Bukankah mereka sudah tahu yang harus melakukan sosialisasi mereka, bukan mereka yang harus mendapati sosialisasi? Sosialisasi itu dilakukan kepada calon jemaah haji, dan itu mereka sudah tahu gitu ya. Itu yang harus kita lihat. Yang ketiga adalah ternyata penjelasan yang ketiga dalam muatan di media itu ternyata menjelaskan bahwa anggaran 21 miliar itu juga ada diperuntukkan untuk biaya narasumber. Sayang sekali tidak merinci berapa biaya narasumber tersebut. Tapi dijelaskan di sana bahwa narasumber itu adalah termasuk berasal dari DPR.
Saya kemudian akhirnya kita seolah-olah berbicara COVID itu hanya kepada rakyat. Tapi kepada para pejabat itu, sepertinya COVID itu hanyalah menjadi alasan saja untuk kemudian kita liar membelanjakan sesuatu. Publik, masyarakat yang ada di pedesaan, masyarakat kaum marginalized yang ada di kota, di pertemuan, di mana saja, mereka juga adalah pembayar pajak dan juga termasuk calon jemaah haji gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Bukan mereka sebenarnya tidak bertanya bagaimana dan kemana duit itu hasil pembayaran pajaknya dibayar. Hanya mereka tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk mempertanyakan itu. Dan pejabatnya pun tidak pernah mengkonfirmasi kepada mereka bahwa dana ini digunakan untuk apa. Sehingga masyarakat kita hanyalah bisa berharap bahwa hasil pembayaran pajak mereka, hasil pembayaran retribusi mereka itu betul-betul digunakan untuk bagaimana bisa mengoptimalkan pelayanan publik dan bisa mensejahterakan mereka. Bukan digunakan untuk berpoya-poya orang-orang. Tapi dengan keluarnya dana ini kemudian kita semakin menjadi miris dan bertanya ada apa sebenarnya di negeri ini. Sobat sekalian, kita ingin mengetuk sebenarnya hati para pejabat kita. Ini soal sensitivitas, soal kepekaan kita terhadap belanja, apalagi di tengah pandemi gitu ya. Kita selalu kemudian ketika berkampanye, ketika macam-macam, kita kemudian menjual bahwa kita sangat peduli. Tapi ketika menjabat dan mengeksekusi anggaran itu kemudian menjadi tanda tanya besar. Seperti apa kita memaknai anggaran ini? Padahal kita tahu bahwa 1 rupiah pun sebenarnya dana APBD, dana APBN itu adalah berasal dari rakyat. Dan harusnya kembali kepada mereka. Tapi walau-walau gitu ya, kita tahu. Kalau kemudian kita bertanya di tengah pandemi, jangan kita bicara di tengah pandemi. Negara kita sekarang ini memang sebenarnya adalah hampir kolaps. Utang negara kita, seperti yang kita tahu semua, itu sudah hampir melebihi 6.000 triliun. Negara kita semakin defisit. Disinilah sebenarnya kita berharap ada nilai-nilai kepekaan dari pejabat kita. Tapi sekali lagi walau-walau apa yang terjadi. Kalau begitu sebenarnya dana ini kita berdalih bahwa 21 miliar ini sudah disetujui dan ada di APBN. Ketahuilah APBN adalah bukan berarti sama dengan APBD, bukan berarti sudah ada dalam buku APBD maka kemudian halal dan harus dihabiskan. Tapi ibaratnya sebuah makanan kalau sudah ada di atas meja bukan berarti Anda harus paksa untuk menghabiskan. Makalah sesuai dengan yang Anda butuhkan dan berhenti sebelum kenyang. Seperti itulah sebenarnya di APBD kita. APBN juga dengan singkat kita melihat istilah namanya defisit. Tapi sekali lagi itu adalah real fakta. Kalau seandainya kita memiliki sensitivitas, karena ini kita berbicara soal dana haji dan ini berada pada sosialisasi haji. Betul, ini bukan dana alokasi yang bukan dana setoran calon jemaah haji. Ini adalah dana APBN gitu ya. Yang saya sebutkan tadi berasal dari rakyat. Dan seharusnya adalah dana ini diperuntukkan untuk perkuatan keagamaan. Agama apa itu? Dan ini yang menarik adalah kalau coba kita melakukan penelusuran, sebenarnya pertanyaan sederhananya. Nah, kalau memang peduli kementerian ini maka pertanyaan sederhananya adalah apakah kita tidak pernah menyaksikan berapa sebenarnya jumlah masjid sekarang ini yang infrastrukturnya sangat memiriskan? Berapa jumlah musola kita sebenarnya sekarang ini yang sangat tidak layak? Dan yang menjadi penting adalah berapa desa, berapa kampung sebenarnya hari ini jangan kamu berbicara masjid, musolanya saja tidak ada. Jangan kita berbicara berkaitan seperti itu. Misalnya juga termasuk dengan gereja, pura dan macam-macam gitu ya. Yang menjadi penting juga adalah ini sekali lagi soal sensitivitas kita. Karena ketahuilah bahwa apalagi kita berbicara di soal lembaga kementerian keagamaan. Bukan kita menyatakan bahwa lembaga kementerian lain itu boleh saja korupsi. Semua lembaga kementerian tidak boleh korupsi, tidak boleh boros. Tapi harusnya kita berbicara, kalau berbicara tata kelola keuangan, harusnya lembaga kementerian keagamaan ini menjadi jauh lebih contoh kepada lembaga kementerian yang lain. Sehingga kemudian kementerian lain bisa jauh juga mengikuti. Tidak kemudian berlomba-lomba membelanjakan anggaran yang sifatnya kita tidak menyatakan bahwa ini adalah bocor, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita menyatakan bahwa ini perlu didiskusikan. Seperti juga misalnya di Kementerian Pendidikan. Untuk pengadaan laptop saja tahun ini sampai harus dilokasikan lebih 3 triliun anggaran. Ini kan ironis sebenarnya. Sama juga di DPR. DPR saja dilokasikan anggaran sampai 25 miliar untuk laptop.
di tengah pandemi, di tengah rakyat sekarang ini menjerit. Seharusnya kalau kita memang peduli, katanya refocusing. Jadi refocusing itu bukan membuat pusing, tapi refocusing adalah pengalihan anggaran fokus kepada hal yang lebih tepat karena kita sedang dalam pandemi, terutama penanganan pandemi. Bukan kemudian kita berlomba-lomba memanfaatkan atas nama COVID, lalu kemudian bebas membelanjakan anggaran apapun itu. Seolah-olah kita mengkondisikan tidak ada pengawasan dari publik, maka kemudian kita bebas untuk membelanjakan. Saya kira itu adalah sesuatu yang keliru. Sehingga sekali lagi adalah berkaitan dengan dana ini, saya kira untuk DPR sesuai dengan fungsinya tidak cukup sekedar menjadikan sebagai kegelisahan saja, apalagi sekedar merespon di dunia maya. DPR adalah sebuah institusi yang memiliki kewenangan yang kuat menjalankan fungsinya untuk melakukan penelusuran terhadap belanja-belanja yang dilakukan oleh kementerian. DPR sebagai perwakilan representasi rakyat harus berani dan mau untuk kemudian menjalankan fungsinya menelusuri soal anggaran ini. Kecuali kalau DPR hanya saja sekedar bersandiwara untuk menarik simpati kepada publik. Ketahuilah, pemilu tahun depan tahapan pemilu sudah dibuka dan kita akan melihat disitulah para politisi akan berlomba-lomba membangun citra. Tidak ada masalah untuk membangun citra karena memang citra harus dijaga, tapi citra itu harus diperkuat sesuai dengan kejujuran dalam konteks bahwa tulus betul kepentingan masyarakat, tidak hanya sekedar di depan media kita berbicara kepentingan publik, di belakang justru tidak. Walau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.